Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video yang mana video ini adalah untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Media dan Teknologi Informasi Administrasi Pendidikan. Nah, di kesempatan pada kali ini juga kami mengangkat sebuah tema mengenai administrasi sarana dan prasarana. Kami di sini beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Nurina dan Permatasari, dengan nomor NIM 12010326539 dan rekan saya Melia Kolbijana dengan nomor NIM 12010326640. Kemudian saya Nirliani NIM 12010326892. Perkenalkan, saya Sela Sadini dengan NIM 12010326859. Perkenalkan, saya Triwanda Hamida dengan NIM 12010326713. Selamat menyaksikan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim atau UIN Suska Riau merupakan hasil pengembangan ataupun peningkatan status pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri atau yang disebut dengan IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru yang secara resmi dikukuhkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang perubahan IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Qasim Riau dan diresmikan pada 9 Februari 2005 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai tindak lanjut perubahan status ini, Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan organisasi dan tata kerja UIN Sultan Syarif Qasim Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005. Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim atau IAIN Suska Pekanbaru sebagai cikal bakal UIN Suska Riau didirikan pada tanggal 4 September 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 1970. Institut ini diresmikan berdirinya oleh Menteri Agama Republik Indonesia Ki Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 19 September 1970 berupa penandatanganan piagam dan pelantikan rektor yang pertama yaitu Profesor Haji Ilyas Muhammad Ali. Dengan persetujuan pemerintah daerah, maka Institut Agama Islam Negeri Pekanbaru diberi nama dengan Sultan Syarif Qasim, yaitu nama Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 atau terakhir, yang juga nama pejuang nasional asal Riau. Pengambilan nama ini mengingat jasa-jasa dan pengabdian beliau terhadap negeri, termasuk di bidang pendidikan. IAIN Suska Pekanbaru ini mengambil tempat kuliah pada mulanya di bekas sekolah Cina di Jalan Cempaka, sekarang bernama Jalan Teratai, kemudian dipindahkan ke Masjid Agung An-Nur. Lalu pada tahun 1973, barulah IAIN Suska menempati kampus Jalan Pelajar yang sekarang disebut dengan Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan. Bangunan pertama seluas 840 meter persegi yang terletak di atas tanah berukuran 3,65 hektar. Dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan diresmikan penggunanya oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat pertama Riau, Arifin Ahmad pada tanggal 19 Juni 1973. Ketika didirikan, IAIN Suska hanya terdiri atas 3 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin. Namun sejak tahun 1998, IAIN Suska mengembangkan diri dengan membuka Fakultas Dakwah. Seiring berjalannya waktu, pada tahun akademik 2002-2003, IAIN Suska sebagai persiapan UIN Sultan Syarif Qasim Riau telah mempunyai 8 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Peternakan. Lahan kampus di kilometer 15 Jalan HR Subrantas tersebut dibebaskan pada tahun 1981-1982, mulanya seluas 60 hektar dan diperluas pada tahun 2003 sampai dengan 2006 menjadi 80,50 hektar.
Pada tahun 1995-1996, pembangunan fisik di lahan ini telah dimulai dan telah berhasil membangun gedung seluas 5.760 meter persegi untuk 70 lokal ruang kuliah. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau merupakan fakultas tertua di lingkungan UIN Suska Riau yang bertanggung jawab mempersiapkan guru-guru agama maupun umum. Dalam 5 tahun terakhir, FTK telah mewisuda rata-rata 500 orang calon guru setiap tahun yang membantu pemerintah untuk mencerdaskan bangsa di seluruh provinsi Riau khususnya bahkan di Indonesia. Kebutuhan terhadap guru setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga sulit untuk dipenuhi secara keseluruhan. Kebutuhan tersebut semakin mendesak baik dalam peningkatan kuantitas maupun kualitas. Kemajuan zaman dan teknologi mengharapkan guru yang berkompeten tidak saja di bidang pembelajaran, tetapi juga dalam penciptaan media pendukung pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi. Mengacu pada standar kebutuhan dalam peningkatan mutu, FTK merancang fakultas secara tentatif dan predictable sehingga mengembangkan mutu dapat dilakukan secara terarah. Rencana strategis Fakultas Tarbiyah dan Keguruan akan menjadi dasar kerja umum fakultas dan seluruh program studi dalam pengelolaan kebijakan, sumber daya, dan aktivitas yang dibangun berdasarkan visi misi dan standar kebutuhan peningkatan umum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Renstra FTK akan menjadi rambu-rambu dalam upaya pencapaian tujuan fakultas dan program studi yang ada dalam penciptaan sumber daya manusia yang tangguh, berkualitas, beriman, dan bertakwa. FTK dan Keguruan UIN Suska Riau mempunyai visi menjadikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau sebagai lembaga pendidikan utama di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2013 dalam memajukan, mengembangkan, menerapkan, dan menciptakan sumber daya pendidikan dan berkualitas keilmuan, keislaman, serta mampu mengintegrasikan sains dan agama dalam pendidikan. Untuk menerjemahkan visi di atas, FTK merumuskan visi sebagai berikut. 1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berbasis mutu dalam keilmuan dan keislaman. Yang kedua, mengembangkan ilmu-ilmu pendidikan dan keguruan yang integratif dan holistik. Yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan SDM kependidikan yang berkompeten dan berkualitas integral. Yang keempat, mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait baik regional, nasional, dan internasional. Yang kelima, meningkatkan mutu layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan berbasis IT. Yang keenam, meningkatkan mutu dan citra mahasiswa sebagai manusia akademis yang berkepribadian Islami dan berorientasi keilmuan. Administrasi sarana dan prasarana adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan SDM dan SDA yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dengan efisien dan efektif. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau memiliki banyak sarana dan prasarana yang menunjang dan umumnya merupakan fasilitas-fasilitas yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu gedung Islamic Center sebagai pusat kajian Islam, gedung perpustakaan, gedung perkuliahan, gedung fakultas, gedung perkantoran, gedung pusat kegiatan mahasiswa, asrama mahasiswa, gedung laboratorium maupun gedung masjid. Sarana dan prasarana di UIN Suska Riau salah satunya yaitu banyak memiliki ruangan kelas dan peralatan seperti meja, kursi, dan papan tulis yang menunjang sebagai proses belajar mengajar bagi para dosen maupun mahasiswanya. Kantin termasuk sarana dan prasarana yang disediakan di kampus sebagai salah satu tempat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum bagi mahasiswanya. Selain itu juga harganya juga terjangkau oleh mahasiswanya dan tempatnya juga terjangkau, yaitu terletak di lingkungan kampus. Selain itu juga
Kampus UIN Suskariau menyediakan sarana dan prasarana lapangan olahraga, yaitu voli, basket, takraw, dan lain sebagainya. Digunakan mahasiswa sebagai tempat penyaluran bakat di bidang olahraga. Masjid Al-Jamiah UIN Suskariau adalah salah satu tempat untuk beribadah bagi para dosen dan juga mahasiswanya. Gedung Masjid Al-Jamiah adalah salah satu bangunan yang sangat megah yang dilengkapi dengan lampu hias. Di dalam masjid juga terdapat sarana dan prasarana yang memadai seperti tempat wudhu, toilet, sajadah, muknah bagi para mahasiswinya, mikrofon masjid sebagai alat untuk mengumandangkan azan. Tujuan administrasi sarana dan prasarana secara general yaitu memberikan pelayanan secara profesional dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Sedangkan secara khusus tujuan administrasi sarana dan prasarana yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan melalui sistem perencanaan dalam rangka mengupayakan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi sarana dan prasarana adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Baiklah, sekian video yang dapat kami tampilkan mengenai administrasi sarana dan prasarana. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum kami menutup video kami akan memberikan satu buah bait pantun, yang mana pantun itu berbunyi, kepada Allah kita berserah, menadah tangan jari 10, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.